kita main skenario Jokowi memenangkan Gibran ya. Nah, ini berarti Mantap. info-info barunya dari kalian seperti itu. Oke. Iya. Gimana infonya? Jadi kan seperti yang udah pernah kita bahas di sini maupun ditulis dalam laporan majalah Tempo, ada begitu keinginan lurah untuk menjadikan anaknya sebagai cawapres. Oke. Nah, gimana ceritanya? Jadi ada narasumber, yang ngasih info kita valid nih, Pramca. Di bulan Juni itu mulai kenceng nih Jokowi menyodorkan anaknya Gibran ini sebagai cawapres. Oke. Karena kan waktu itu kan agak bimbang kan dia memilih Erik kah atau Hovifah kan untuk di Ganjar ataupun di Prabowo kan. Waktu itu belum firm dia mau kemana. Nah setelah itu kenapa begitu? Karena Gibran ini dianggap sebagai orang yang bisa ikut menjamin keamanan lah proyek-proyek yang sedang berjalan yang di era pemerintahan Jokowi. Nah lalu Gibran juga dianggap bisa mengawal presidennya begitu. Andaikan presidennya dalam hal ini Prabowo ya agak melenceng-melenceng sedikit, Jokowi bisa ngetok-ngetok Prabowo lah lewat Gibran begitu. Oke. Berjalanlah dan segala macam. Di sekitar 3 pekan lalu ada temen gua maupun narasumber juga yang berdiskusi lah dengan Jokowi ya Pram. Lagi-lagi itu disampaikan soal kenapa memilih Gibran adalah jaminan-jaminan pekerjaan-pekerjaan yang belum selesai di pemerintahnya Jokowi begitu. Itu lagi-lagi termasuk seperti mengawal itu. IKN ya. Termasuk mengawal IKN. Oke, proyek yang anggarannya wow, Jumbo, gitu proyek kan, jumbo, banget ya. gitu ya, dan kegunaannya tentu saja layak kita pertanyakan ya. Betul. Oke. Nah, tapi siapa yang mendorong nama Gibran pada Jokowi? Karena Jokowi kan sebelumnya itu bilang itu tidak logis gitu, itu tidak undang-undangnya tidak boleh. Siapa, Cak? Apakah memang ada yang mendorong-dorong atau itu inspirasi dari Jokowi sendiri? Ini ada yang menarik nih Pram Sen, karena nama Gibran itu tidak muncul dari dari pikirannya Jokowi himself gitu. Jadi ada yang mengompor-ngompori gitu. Siapa tuh, Cak? Yaitu adalah kawan-kawan presiden kita yang ada di Projo. Projo. Dan itu sudah kita konfirmasi juga Ya. Sen ke Mas Muni atau Menkominfo Budi Ari begitu. Kalau yang pertama kali mencetuskan ide bagaimana kalau Gibran saja adalah Projo sendiri gitu. Jadi sekitar bulan Juni Juli begitu. Pertengahan tahun inilah ya. Ya, kan ada diskusi antara Projo dan Jokowi dan salah satu petinggi lah ya di Projo menyampaikan kepada Jokowi, "Pak, kenapa enggak Mas Gibran saja gitu. Mas Gibran kan sudah pengalaman sebagai wali kota. Walaupun baru 2 tahun ya, tapi Solo kan bagus lah dan beberapa program bekerja ketika dipimpin oleh Gibran. Ya, tapi kan itu juga dibantu oleh pemerintah pusat. Ya, itu efek dinasti itu. Iya, betul. Nah, dari situlah, kenapa nggak Gibran aja? Gitu. Nah, dari situlah kemudian didoronglah nama Gibran ini untuk terus menjadi kompetitornya Hovifah dan Erik. Gitu. Oke, diam-diam nih. Diam-diam. Semua kepentingan bersatu lah di Gibran itu. Jadi temu. Ya, dan skenario Jokowi untuk memuluskan jalan Gibran ya itu tidak hanya di awal tapi bahkan sampai di akhir. Ingat nggak kemarin Pram ada deklarasi Projo yang di GBK Rakernas Projo ya. Rakernas Projo. Gue dapat infonya juga tuh, Cak. Nah iya itu gimana infonya tuh? Jadi kan Gibran datang duluan tuh kan. Gibran datang 15 menit ya. 15 menit. Nah waktu itu ada komunikasi lah antara timnya presiden dengan timnya Projo kan. Intinya mereka nggak mau di bahasa istilahnya aprokin bareng gitu kan. Nah, jadi begitu Gibran di GBK itu di arena GBK, presiden sebenarnya sudah di sekitar situ Pram. Jadi muter-muter dulu sekitar lebih dari 10 menit lah ya. 14-15 menit menit supaya anaknya ini selesai di dalam. Begitu keluar barulah Jokowi masuk ke situ. Nah, kenapa? Karena ini ya kita ngomong sama teman-teman Projo ya, tidak ingin acara itu berkesan bahwa Jokowi memihak Prabowo maupun Gibran. Jadi Jokowi ini jaim ya. Jaim. Kalau gitu orang Jawa tuh jangan ketok-ketok banget lah. Gitu loh. Nah menariknya Pram kan, terus di acara yang lain juga begitu tuh kan. Ada suatu acara kayak di Golkar, Rapimnas, Gibrannya datang terakhir. Walaupun kita juga dapat info kan dia mau diampikan, mau di partai Golkar kan, bahkan kita dapat fotonya sudah disiapkan jaket Golkar buat Gibran tapi nggak jadi dipakai. Di akhir juga dia datang. Kenapa? Ya karena itu semua disetting lah supaya they need Gibran gitu kan. Kemarin kan baru terjawab tuh kan, tenang Pak Prabowo,
saya ada di sini kan. Ya. Nah, Ya, itu masuklah pidato Gibran sendiri pidato atau Gibran sendiri kan. Ya. Nah, masuklah di situ, Bra. Oke, dan sebelumnya kan juga Gibran kan ketemu dengan Mbak Puan ya. Betul, betul, Ya. betul, Nah, di betul. situ kita sudah dapat bocorannya juga Oh kan. iya, iya, Ya. iya. Gimana tuh ceritanya? Jadi itu tuh, Sih? di hari Jumat ya, di malam. Dia kan dari sempat rame kan dia ke dari Solo ke Jakarta. Nah, ketemu dengan Puan Maharani, putrinya Ibu Mega. Nah, di situ dia pamit. Pamitnya adalah ingin maju ke kompetisi nasional. Lalu Puan menyarankan, "Bo, sudah dipikir matang-matang, tidak mau berproses dulu," begitu. Terus ditanya, "Apakah ini keinginan Bapak atau Ibumu?" gitu kan, sama Puan kan. Gibran bilang, "Ini keinginan aku." Bahkan istriku pun tidak setuju, katanya begitu. Itu diskusinya. Oke. Iya. Ya dilalah ya pertemuan itu cuman pamit seperti itu, Pra. Tidak menyatakan keluar dari PDIP, pun Puan tidak memecat dia sebagai orang PDIP.